Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Oke sahabat, alhamdulillah hari ini saya masih bisa berbagi dengan sahabat semua dalam aktivitas saya hari ini ya. Dan alhamdulillah masih diberi sehat walafiat serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya doakan buat sahabat-sahabat semua agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan, kesuksesan, kenikmatan, dan tentunya sukses selalu buat sahabat semua. Oke sahabat, kali ini saya akan berbagi atau saya akan share konten tentang kapsul propolis ya, atau malam. Kalau di saya tuh bahasanya malam tewe gitu, atau propolis trigona ya. Kebetulan saya coba buat kapsul atau kantong madu yang berbentuk kapsul ya dari propolis, dan saya akan proses cutting ya, karena ini baru uji coba juga saya. Tidak seperti dengan master yang sudah biasa bikin ya, biasa buat, tapi setidaknya saya sebagai pemula saya mencoba dan alhamdulillah hasilnya lumayan bagus gitu. Nanti saya akan aplikasikan di trigona gitu ya, tapi untuk memastikan bahwa itu rapi dan bagus bisa dibuat kantong atau penyimpanan madu, saya akan coba cutting dulu gitu ya, apakah dia akan mulus kalau di cutting. Jadi nanti kalau memang bisa digunting ya, prosesnya cuttingnya saya pakai gunting, apakah mudah atau tidak. Kalau memang mudah nanti saya akan buat sesuai spek trigona yang dibutuhkan, dan sesuai spek apakah yang kita akan taruh itu di Itama atau di Biroi ya, atau dan lain sebagainya. Nanti bisa disesuaikan untuk size-nya ya, atau ukurannya. Nah, seperti apa prosesnya, dan ini bukan berarti saya menggurui atau mengajari sahabat-sahabat semua, tetapi saya hanya sharing. Jika ada pertanyaan dan saran atau komentar, silahkan sampaikan di layanan komentar ya. Saya akan bangga gitu, akan senang ya kalau jika ada komentar ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dulu, di share, serta di subscribe ya, agar saya selalu bersemangat untuk berbagi, berkarya, berinovasi walaupun apa adanya. Dan harap maklum karena ini semua adalah bagian dari aktivitas saya sehari-hari ya. Oke, kita langsung saja, let's go. Ini udah jadi. Mungkin nanti untuk proses pembuatannya saya akan bikin video terpisah ya. Ini untuk percobaan pertama dulu ya, tetapi ternyata bagus hasilnya. Dan ini campuran, ini yang bening itu yang dari Itama ya, propolisnya, dan ini yang hitam itu dari Biroi dan Lepicep ya. Saya campur dulu nih di sebagai percobaan dulu ya untuk proses pengantingan. Jadi sebenarnya tidak di cutting juga bisa ya, natural gitu ya, atau alami ya, sesuai setakan nih, sesuai seperti ini. Ini seperti ini juga sudah bisa dibuat kantong madu ya. Ini pada nempel di tangan ya, nih lengket juga, jadi saya nggak pakai sarung tangan ya guys, maaf. Nah jadi guntingnya gunting stainless ya, saya siapin. Ini karena uji coba, jadi kalau untuk produksi harus benar-benar higienis. Nah, ini untuk jenis kapsulnya yang saya buat ya. Jadi kalau bagusnya pakai sarung tangan ya guys, karena pada nempel. Jadi ini pada saat pembuatannya saya nggak jelasin tentang pembuatannya dulu, tapi tentang proses pengatingannya ya.
Ini saya akan cutting dengan gunting nih, guntingnya gunting stainless. Jadi ternyata kalau digunting ini mudah juga ya, kalau enggak cutter, tapi cutter terlalu cuman bisa, cuman ini rapih juga ya prosesnya. Nah, rapih tuh ya. Ini bisa dijadikan kantong madu, bisa disimpan di posisi yang utama, yang pakai kotak ya atau topping, itu posisi tempat penyimpanan madu. Ini bocor ya, jadi ini bocor, kita reject aja yang bocor. Nah ini saya untuk uji coba aja ya, bahwa ternyata bikin kapsul itu dari propolisnya mudah gitu. Ini kita rapihkan, karena kalau dirapihkan langsung penyok gitu ya, jadi tetap harus dari sini. Ini guys, hasilnya bisa dilihat nih. Jadi memang bagus ya. Ini bisa kita bikin yang ukuran jumbo atau size-nya seperti botol ya, buat penyimpanan madu kita. Jadi nanti saya akan buatkan, insya Allah ya, videonya akan saya share kalau saya sudah buat. Dan ini saya bikin ukuran yang bulat menyerupai aslinya ya, seperti ini aslinya. Yang pada hitam kan gede-gede, ukuran jumbo. Ini kita bisa rapihkan. Sebenarnya nih nggak dirapihkan pun bisa, cuman ini kesannya biar kita tahu bahwa prosesnya mudah nih, pengatingannya nih. Kita cutting. Jadi kalau kita mau bikin kapsul madu tuh sebenarnya dari propolis bisa nih kita bahannya. Ya. Dan terus kita lakukan nih pengatingan tuh, rapih juga nih. Dan semua kita lakukan. Nah ini hasil proses pengatingan ini. Jadi lumayan bagus. Nah ini saya nanti akan coba buat penyimpanan madu. Nanti akan coba kita buat penyimpanan madu buat konsumsi gitu ya, di kapsul ini. Saya akan coba buat penyimpanan madu pribadi atau keluarga ya. Jadi dengan ukuran kita yang menentukan, dan nanti saya akan buat juga sesuai size yang kita butuhkan, seperti di botol. Size botol juga saya bisa lakukan ya, karena ternyata mudah bikin kapsul dari propolis. Dan ini keunikannya dari propolis, setahu saya, selain punya antibiotik, dia aman kan ya, antibakteri juga. Nih bagus sebenarnya buat penyimpanan madu kita juga ya. Makanya tapi dalam proses ini jangan sampai bau aslinya hilang, karena kalau kita mau taruh di koloni ini harus khas baunya. Nah, jadi cara prosesnya juga jangan menghilangkan bau aslinya gitu ya. Tapi kalau saya ini rencana buat penyimpanan madu pribadi ya. Jadi nanti buat anak-anak atau apa kita simpan di sini, terus simpan di kulkas gitu. Jadi kalau di botol kan sudah biasa. Makanya saya belajar dari Trigona itu sendiri, bahwa menyimpan madu di kantong propolis ini sepertinya lebih aman ya, lebih higienis gitu, karena selain antibakteri juga
dia antibiotik ya, higienis lah pokoknya mah. Ternyata ini doang ya guys yang saya tunjukkan, bahwa pengatingan kapsul Trigona ini sangat mudah nih. Itu bisa kita potong dengan cutter, yang penting tajam gitu ya. Posisi ininya suhunya juga pada saat pemotongan ya, kalau bisa di suhu di bawah 25 ya, 25 derajat. Kalau bisa di atas 20 gitu. Atas 20, di bawah 25 bagusnya. Tapi kalau nggak ada ya suhu kamar juga nggak masalah, cuman nggak bisa lama gitu, karena akan mencair atau lengket ya. Nah, mungkin itu saja konten kali ini, dan ini hanya sekedar berbagi ya, bahwa selain saya belajar budidaya trigonanya, saya juga belajar berinovasi ya untuk merekayasa kantong madu, ibaratnya merekayasa kantong madu gitu ya, di trigona atau di koloni peliharaan kita gitu. Kita bantu trigona untuk mempermudah atau mempercepat gitu ya pembuatan kantong madu, dengan menyediakan di tempat produksi madu koloni trigona tersebut gitu ya. Dan size-nya kita bisa sesuaikan dengan ukuran trigona yang kita pelihara. Mungkin itu saja, nanti saya akan share insya Allah ya untuk penempatan kantong-kantong ini di trigona atau di tempat-tempat trigona. Dan untuk sementara saya akan buat ini sebagai percobaan, dan saya cutting, ternyata rapih ya, jadi nggak belepotan atau nggak apa ya, masih bisa kita modifikasi. Artinya modifikasi masih bisa sesuai kemauan kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklum ya. Oke sahabat semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian videonya. Harap maklum ya, karena ini semua adalah bagian aktivitas saya ya. Jadi jika kekurangan dalam penyampaian atau dalam, entah itu dari videonya atau dari kata-kata dan lisan saya yang kurang dipahami, harap maklum dan mohon maaf ya. Oke sahabat semua, sukses selalu buat sahabat-sahabat semua, terutama para subscriber saya yang selalu support channel saya ya. Dan salam sahabat Trigona Indonesia, dan salam sahabat Trigona Nusantara, sehat selalu, serta salam petani Indonesia, salam petani cerdas, salam petani pemula, salam petani 19, sukses selalu, sehat selalu, dia terus maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.